Peradaban Mesir memang sangat tua, kuno, dan maju di masanya. Sesuatu hal yang mengejutkan, bahwa di Mesir terdapat tradisi aneh, di mana mereka membolehkan pernikahan sedara dengan berbagai alasan. Selain itu, Kairo adalah kota besar dan menjadi ibu kota negara Mesir. Kini, Kairo modern barangkali tampak muda, dibandingkan dengan piramida yang telah berusia 4.500 tahun, terletak di seberang Sungai Nil. Namun begitu, kota ini telah dijadikan sebagai bagian sejarah Mesir dalam masa hidupnya, di dalamnya pula pendudukan oleh Ottoman hingga Inggris, serta revolusi yang mengubah arah negara Mesir ini. Kairo berikut sejarah dari wilayah ini, baik baru dan kuno, telah terpampang dipajang di Grand Egyptian Museum, yaitu museum terbesar di dunia yang didedikasikan untuk satu peradaban Mesir. Letaknya hanya 2 km dari piramida besar, museum yang dimaksud ini membuat penduduk Mesir bersemangat untuk melihat lebih banyak sejarah mereka sendiri, bahkan sederet dan berbagi harta dari peradaban Mesir kuno dengan pengunjung baru. Melalui lebih dari 20 juta orang yang tinggal di wilayah metro, Kairo nampaknya sebagai denyut nadi yang energi. Perlu Anda tahu, bahwa senyatanya kota ini menghubungkan energi kota, pada beragam budaya yang mentereng. Selain itu, kelas sosial serta lingkungan alami pun ditemukan di Mesir, mengurai setiap bagian kota memiliki getaran dan budaya sendiri di mana aspek-aspek ini bersinar. Anda akan mendapati sisi klub yang modern dan ceria. Bahkan Anda juga akan mendapati sisi padang rumput pedesaan, hijau, subur. Anda juga akan mendapati sisi lainnya, di mana Anda merasa seperti berada di zaman kuno. Hal yang menarik di kota ini, bahwa Kairo telah berhasil mempertahankan semua entitas yang berbeda ini. Ini adalah magis dan keajaiban kota. Selain itu, Anda berjalan keluar dari pintu di Kairo dan tiba-tiba disambut dengan 1000 kendaraan yang saling melaju seperti semut, berikut dengan suara ratusan klakson, pun orang-orang yang melewati lalu lintas yang menjual makanan ringan roti dari keranjang di kepala mereka, dan gerobak keledai yang dikemudikan oleh sabalin mengangkut sampah. Mesir, dan kota Kairo secara spesifik, merupakan sebuah negeri eksotis. Negeri terletak membentang di sepanjang aliran Sungai Nil, sungai yang subur itu, seakan memeluk erat sejarah peradaban manusia, mulai zaman kuno hingga abad modern ini. Jelas bahwa, penuh berjuta cerita pun mengalir dari negeri itu. Selain itu, Mesir juga menjadi saksi terhadap perjuangan Muslim di masanya. Hingga sejarah kekufuran Raja Firaun, yang ditandai dengan piramid, atau ahram pun patung Sphinx, Abu Houl, demikian ini seolah berbaur dengan tanda kejayaan Islam semisal masjid-masjid kuno. Selain itu, seolah kekayaan dan keberagaman sejarah yang dipeluk Mesir, menjadikan kota ini dengan banyak julukan. Di antaranya adalah bumi peradaban Art al-Hadarat pun negeri para Anbiya, hingga bumi pergerakan, serta ibu dunia, Misyer umat dunia, dan tak lupa pula negeri 1000 menara. Demikian adalah nama-nama representasi kebesaran Mesir. Tidak bisa dipisahkan darinya, soal ungkapan yang tidak berlebihan sepertinya, karena Mesir merupakan salah satu pabrik para ulama terkemuka di dunia Islam. Menurut sejarahnya, Mesir secara bergantian telah dikuasai oleh para kaisar Romawi, dan juga Napoleon Bonaparte. Di mana pada masa jaya kekhalifahan Islam, negeri Mesir yang amat eksotis ini, dikuasai berbagai dinasti dengan bentuk kerajaan, hingga pada akhirnya Gamal Abdul Nasir menjadikan Mesir sebagai negara republik. Lanskap kota Mesir antara teknologi dan kesederhanaan. Sekalipun Mesir menyimpan kebesaran sejarah peradaban manusia, senyatanya Anda jangan membayangkan Mesir dengan gambaran super modern. Malah sebaliknya, di negeri ini akan Anda temui bangunan-bangunan tampak kumuh, serta dinding-dinding berdebu dengan tembok-tembok yang setengah remuk. Demikian itu sederet pemandangan tempo dulu ini bisa dilihat sejak Anda menginjakan kaki di sini. Tak selesai di situ saja, rupanya orang Mesir pun dikenal dengan kepedulian mereka terhadap tenaga kerja manusia. Kebijakan pemerintah Mesir dalam hal ketenaga kerjaan cukup baik, sehingga jarang dijumpai pengangguran. Hal ini berimbas pada tingkat kriminalitas yang rendah. Contohnya di Universitas Al-Azhar, sistem pengajaran dan tata usahanya masih konvensional. Alasannya, ratusan tenaga kerja mungkin akan kehilangan pekerjaan jika diganti dengan sistem komputer. Namun demikian, tidak berarti penduduk Mesir buta teknologi. Penguasaan teknologi warganya begitu mendapat perhatian. Bayangkan, di sini ada program memiliki komputer untuk setiap rumah, yang cicilannya diambil dari tagihan telepon dengan harga sangat murah. Lebih jauh,
Kesederhanaan penduduk Mesir juga akan kita jumpai di jalan-jalan raya. Jalanan kota Kairo lebih banyak dipenuhi oleh mobil-mobil butut dan berdebu, ketimbang mobil licin mengkilat. Meski begitu, mobil-mobil butut itu kebanyakan bermerek low. Hanya saja mereka tidak peduli kalau bodinya lecet atau kaca lampunya pecah. Mereka juga tidak gengsi jika lampu sen mobilnya ditempel dengan plester plastik. Kalaupun kendaraan mereka tak sengaja ditabrak, walaupun sempat beradu mulut, ketika sudah sampai pada ungkapan keagamaan mereka, maka urusan seberat apapun akan diterima dengan lapang dada, tanpa ada tuntutan. Tidak selesai di situ saja, tidak kurang dari 94% penduduk Mesir beragama Islam, selebihnya Kristen dan Yahudi. Kalimat keislaman yang beragam, adalah pegangan hidup kebanyakan penduduk Mesir. Kalimat itu banyak terpampang di pintu dan tembok depan rumah atau toko mereka. Menebarkan salam dan saling mendoakan saat berjumpa dan berpisah adalah kebiasaan mayoritas penduduknya. Di dalam bis, angkutan umum El Tramco, taksi, mal, toko-toko dan tempat umum lainnya sering terdengar bacaan Al-Qur petik terbalikan yang dipasang lewat radio kaset. Pun ayat-ayat sucinya menghiasi berbagai sudut kotanya. Menyimpan mushaf di dashboard mobil atau di samping meja kasir sudah menjadi kebiasaan orang Mesir. Mereka selalu terbiasa untuk membaca ayat-ayat suci itu sambil melakukan aktivitas keseharian semisal berdagang atau menjaga toko. Suasana religius seperti inilah yang memang terasa di seluruh penjuru Mesir. Penduduk Mesir tidak mengenal klinik, tahyul, mitos, hantu dan sejenisnya. Daerah pekuburan bukanlah tempat yang menakutkan bagi mereka. Inilah mengapa malam hari di Mesir sama sekali tidak mengerikan, justru ramai dengan penduduk Mesir yang berjalan-jalan. Lebih-lebih, di musim panas, penduduk Mesir asyik menikmati malam-malam dengan duduk-duduk di balkon apartemen sambil menonton TV atau mengobrol hingga fajar menyingsing. Sejatinya mayoritas penduduk Mesir adalah pribadi yang suka menolong, penuh cinta kasih, perhatian dan toleran. Apalagi kepada mahasiswa Al-Azhar Aziz Syarif. Orang Asia yang belajar di Al-Azhar sangat dihormati. Sayangnya untuk urusan administrasi semrawut. Menunda-nunda urusan dengan ucapan bukrah, besok sering terjadi. Bagaimana pandangan sekularisme di Mesir? Kota Nasr, tempat penulis tinggal, adalah potret keberagaman budaya bangsa Mesir. Di sini lumrah terlihat pria yang menggunakan gamis dengan celana di atas lutut plus jenggot terawat rapi dan kepala ditutup kopiah. Pun terlihat pria bergamis biasa atau berjeans dan berdandan ala bintang film Amerika. Begitupun wanitanya, ada yang bernikop cadar penutup wajah, berjilbab biasa, berjilbab trendy nan gaul, atau tanpa jilbab sama sekali. Yang disebut terakhir ini sangat sedikit jumlahnya di kota Nasr. Jenis nikop pun ada bermacam-macam. Ada nikop yang langsung dengan baju terusan dan ada yang diikat di belakang. Di sini juga biasa melihat wanita menggunakan nikop dengan jilbab tren di jalan bersisian sambil bergandengan tangan dengan lelaki pacarnya. Atau melihat seorang ibu berjilbab panjang menggandeng anak gadisnya yang berpenampilan seksi. Hal ini terjadi pada dekade belakangan ini akibat gempuran hedonisme dan kapitalisme yang mulai merasuki sendi-sendi kehidupan di Mesir. Pelbagai kultur yang mewarnai sejarah Mesir membentuk karakter masyarakat Mesir untuk memiliki toleransi tinggi. Semua masyarakat bercampur baur dalam satu lingkungan dan hidup bersama dalam damai. Orang asing sangat dihormati. Bahkan orang Yahudi di Mesir pun dilindungi, mendapat hak dan kebebasan yang sama dengan warga lain. Menurut catatan, sebelum peristiwa Tahrir Marpetik terbalik gerakan feminisme, jumlah muslimah Mesir bernikop banyak sekali. Tetapi, isu-isu emansipasi wanita yang dihembus-hembuskan oleh seorang artis film keturunan Yahudi Mesir menyebabkan terjadinya revolusi. Saat itu wanita-wanita, marah bercadar datang berbondong-bondong mendatangi dan berkumpul di sebuah lapangan luas Maidan. Lalu mereka serempak melepaskan cadar dan jilbab, cuma menyisakan atasan dan rok pendek. Hingga sekarang kira-kira 40% saja muslimah Mesir yang menggunakan nikop. Walau begitu hanya sedikit wanita tak berjilbab di sini. Anehnya, meskipun sebagian besar muslimah Mesir mengenakan jilbab, namun hal itu tidak tampak pada siaran televisi. Yang sering muncul adalah wanita tanpa jilbab. Yah, beginilah yang terjadi jika pemerintahan sekulerisme memegang kekuasaan. Konon, pria Mesir adalah orang-orang yang sangat menghargai wanita. Saya melihat dan mengalaminya saat berada di bis kota, apabila melihat seorang wanita berdiri, apalagi jika perempuan itu sudah tua atau menggendong anak,
serta-merta pria yang sedang duduk di dekatnya akan berdiri dan menyuruh agar perempuan itu duduk. Namun kini, mulai ada sedikit pergeseran nilai di kalangan anak muda Mesir sekarang. Pemuda-pemuda Mesir yang dulunya sangat hormat terhadap wanita itu, kini mulai berani bersuit-suit dan menggoda wanita yang berjalan di depannya. Aneka tradisi. Orang Mesir memiliki kebiasaan minum sai teh manis, sedikitnya 11 kali sehari. Makanan utama penduduk Mesir adalah isi, roti kering dari gandum, dan foul kacang foul. Mereka juga penyuka jus buah-buahan, zabadi, yogurt keju, dan tomat. Porsi makan mereka cukup besar, 1 ekor ayam bakar bisa dihabiskan sendirian.